Halo teman-teman semua, saya Alvin dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai titrasi asam basah. Oke, jadi ini outline yang akan kita bahas, yaitu definisi dan jenis-jenis titrasi, teori asam basah, jenis reaksi netralisasi, pemilihan indikator, penerapan, rumus dan contoh soal, dan juga titrasi asam basah pada protein. Titrasi adalah suatu metode analisa kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu analit. Titrasi itu punya 4 jenis. Yang pertama dari titrasi penetralan, titrasi redox, pengendapan, dan titrasi pembentukan kompleks. Namun pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai titrasi penetralan. Yang pertama ada yang kita ketahui juga adalah tentang teori asam basah. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa kimia yang melepaskan ion hidronium, sedangkan basa adalah senyawa kimia yang melepaskan ion hidroksida. Namun menurut Borsellino, asam adalah senyawa yang melepaskan proton, sedangkan basa adalah senyawa yang menerima proton. Lalu teori terakhir yaitu teori dari Lewis, di mana spesies asam merupakan spesies yang bertindak sebagai aseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa didefinisikan sebagai spesies yang mendonorkan pasangan elektron bebas. Jenis reaksi netralisasi ada 4, yaitu asam kuat dengan basa kuat. Nanti pH titik ekuivalennya sama dengan 7 atau netral. Asam kuat dan basa lemah. pH titik ekuivalennya kurang dari 7 atau asam. Asam lemah dengan basa kuat. pH titik ekuivalen lebih dari 7 atau basa. Dan yang terakhir adalah asam lemah dengan basa lemah, di mana pH titik ekuivalen tergantung pada kekuatan asam maupun basanya, itu Ka dan Kb. Punya indikator. Indikator adalah senyawa asam atau basa organik lemah yang warnanya dapat berubah pada lingkungan pH tertentu. Yang pada maksudnya itu adalah titik akhir titrasi. Jenis indikator itu ada 3. Yang kita bisa ketahui adalah indikator asam dan indikator basa. Namun ada indikator satu lagi yang namanya indikator anhidrobasa, yaitu bereaksi dengan air sehingga setimbang membentuk ion H- dan juga OH-. Contoh dari indikator ini adalah amino bebas atau amino tersubstitusi. Berikut merupakan rumus dan juga contoh soal. Untuk saat ini ada rumus-rumusnya, yaitu gram ekuivalen asam sama dengan gram ekuivalen basa. Nanti diturunkan menjadi volume asam kali normalitas asam sama dengan volume basa dikali normalitas basa. Lalu juga diturunkan menjadi valensi dikali mol asam sama dengan valensi dikali mol basa. Lalu untuk rumus akhirnya adalah volume asam kali molaritas asam kali valensi sama dengan volume basa kali molaritas basa kali valensi. Kita melakukan contoh soalnya. Suatu lembaga penelitian melakukan pemeriksaan terhadap jenis minuman ringan X yang mengandung asam sitrat dengan berat molekul 210,14. Sebanyak 10 ml dari minuman X dilarutkan dalam 20 ml air bebas karbon dioksida. Campuran kemudian dititrasi dengan natrium hidroksida 0,1 N hingga titik akhir titrasi. Dan volume titran yang dibutuhkan itu sebanyak 5,5 ml. Berapakah kadar asam sitrat dalam minuman ringan X tersebut? Jawabnya adalah kita menggunakan rumus valensi kali mol asam sama dengan volume basa kali normalitas basa. Nah, kita tahu bahwa asam sitrat memiliki 3 gugus karboksilat. Asam karboksilat. Jadi valensinya 3 dikali mol asam sama dengan 5,5 ml kali 0,1 N. Jadi mol asamnya 0,183 milimol. Lalu massa asamnya, karena massa rumusnya mol kali berat molekul, maka menjadi 0,183 dikali 210,14. Menghasilkan 38,52 mg. Kadar adalah massa asam bagi massa minuman
kali 100%. Karena massa asamnya dalam bentuk miligram, kita ubah jadi gram, sehingga 38,52 miligram menjadi 0,03852 gram. Di mana massa minumannya 10 mili, namun kita bisa anggap menjadi 10 gram. Anggap saja massa jenisnya sama dengan massa jenis air, yaitu 1 gram per mililiter. Kadarnya adalah 0,03852 per 10 kali 100%. Sehingga kadarnya menjadi 0,3852% atau dibuatkan menjadi 0,39%. Ini bukan contoh penerapan titrasi asam basa pada protein ya, pada farmasi gitu. Jadi ribonuklease adalah enzim dengan 124 asam amino. Fungsinya untuk membelah asam ribonukleat atau RNA menjadi fragmen-fragmen kecil. Suatu larutan yang mengandung protein murni tanpa ion lain kecuali dan berasal dari protein dan air. Dikatakan isoionik. Dari titik ini dekat pH 39,6, maaf, maksudnya pH 9,6 dalam grafik, protein dapat dititrasi dengan asam ataupun basah. Dari 124 asam amino, 16 dapat diprotonasi oleh asam, dan 20 dapat kehilangan proton untuk basah ditambahkan. Dari bentuk kurva titrasi, dimungkinkan untuk menyimpulkan perkiraan untuk setiap kelompok titrasi. Informasi ini memberikan wawasan tentang lingkungan asam amino dalam protein. Dalam ribonuklease, 3 residu tirosin memiliki nilai normal, dan 3 lainnya memiliki pKa lebih dari 12. Interpretasinya adalah 3 gugus tirosin dapat dititrasi dengan mudah, sedangkan 3 gugus tirosin lainnya tidak dapat dititrasi dengan mudah. Jika mau dilihat, dapat dilihat pada gambar ini. Ini yang mudah, sedangkan ini yang cukup sulit. Seperti itu. Garis dalam ilustrasi dihitung dari nilai untuk semua grup yang dapat dititrasi. Kurva titrasi teoritis untuk enzim dapat dihitung dari struktur kristal yang diketahui dan prinsip pertama elektrostatik. Asam amino utama di situs aktif memiliki nilai yang terganggu secara signifikan dan daerah yang tidak biasa, di mana mereka sebagian terprotonisasi di wilayah pH yang luas. Pada prinsipnya, perhitungan titrasi tersebut dapat mengidentifikasi situs aktif protein yang strukturnya diketahui tapi fungsinya tidak. Oke, berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.